Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi. Waalaikumsalam. Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bersama saya dengan Hari di sini dan hari ini kita berjumpa kembali dalam satu acara di Gema Kebijaksanaan. Hari ini kita kedatangan seorang yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan tentunya kita akan banyak belajar dalam acara malam hari ini. Baik, sebelumnya saya kenalkan dulu siapa pembicara kita. Beliau ini lulus di Fakultas Kedokteran ya dari Universitas Atmajaya, kemudian belajar secara informal di Manajemen Charity Hospital di Tsinghua Hospital di Taiwan, kemudian di Brisbane, Australia, belajar leadership management juga di Hawaii, kemudian di Korea medical profesional. Wah, banyak sekali ternyata beliau belajar ini ya. Intinya sekarang ini beliau saat ini sedang sebentar ya. Ini pun posisinya banyak juga ini beliau. Beliau juga sebagai CEO di Mandaya Hospital Group sejak 2018 dan kemudian lecturer di Institut Manajemen Indonesia sejak 2015, juga di Esa Unggul University, konsultan hospital management, dan juga surveyor CARS ya. Dan organisasinya juga banyak, dan tambahannya beliau juga di Perhimpunan Rumah Sakit Sel Indonesia. Wah, kelihatan ya kalau nanti Anda lihat ini dokternya jadi muda gitu karena beliau meregenerasi sel kelihatannya ini. Asosiasi Rumah Sakit Seluruh Swasta maksudnya, Pak. Seluruh Indonesia maksudnya. seluruh Indonesia, Ya, ya. ya, sel seluruh Indonesia. Konsultan rumah sakit. Oke, baik. Inilah saya kenalkan eh, Dokter Anastina ya, Anastina Tina. Tahjono Mars. Oke, selamat malam, Bu Dokter. Selamat malam, Pak Hari. Oke, Selamat malam, para peserta talk show ya. dan member Gema Kebijaksanaan. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Waalaikumsalam. Buddhaya, Om Ya, Swastiastu, dan salam sejahtera buat kita semua. ya. Terima kasih Bu Dokter. Jadi sudah hadir di sini kita sangat berbahagia sekali nih karena Bu Dokter dengan waktu yang sangat begitu sibuk tapi masih mau berbagi untuk kita-kita semua nih buat nambah bekal untuk hidup kita ke depan ini ya, Bu Dokter. Oke. Topik kita hari ini 360 degree leaders ya. Oke, barangkali Bu Dokter bisa tolong cerita nih gimana Bu Dokter makna dari judul ini apa sebetulnya? Ya, mungkin saya ini tertarik ya dengan waktu itu ada beberapa pilihan, tapi saya pikir ini kayaknya menarik ini. Hmm. 360 degree yang di awalnya ini disampaikan oleh John Maxwell dalam bukunya Hmm. berjudul Developing Your Influence from Anywhere in the Organization. Hmm. Jadi dari Maxwell dia menyatakan bahwa menjadi pemimpin yang baik itu tidak hanya mampu memimpin pengikutnya atau Hmm. bawahannya, tapi juga bisa memimpin atasan dan rekan-rekan mereka. Oh, Jadi oke. artinya kita bisa, kalau memimpin bawahan rasanya sih udah biasa ya. Mm-mm. Tapi bagaimana kita bisa berpengaruh kepada atasan kita ataupun berpengaruh kepada rekan-rekan yang selevel. Nah, Hmm. ini mungkin banyak banyak trik-trik sedikit ya, sedikit trik yang tapi artinya trik di arah positif. Kalau Oke. mimpin ke bawah itu ya nanti mungkin kita bisa bicara dengan detail, tapi kalau yang kalau ke samping itu mungkin lebih mudah, di Hmm. mana kita juga mungkin bisa banyak mempunyai teman-teman yang akrab, yang selevel Oke. dengan kita. Hmm. Kita bisa bekerja sama, mendukung pekerjaan kolega kita, sehingga kita Oke. benar-benar bisa dianggap teman baik dengan mereka, bukan saling menjatuhkan. Hmm. Kadang-kadang di kantor itu kan kita ini saling berlomba-lomba berprestasi, tapi dari segi positif. Oke. Nah, kita harus membantu teman sekerja kita bagaimana dia sukses, Hmm. bagaimana dia juga kita hargai, kita hormati.
apalagi kalau kita ini orang timur ya, Ya, kalau eh, ketemu yang lebih tua, ya mestinya kan kita lebih hormat gitu. Itu betul. juga kayaknya nggak susah gitu. Iya, iya, Gimana kita bisa merangkul. Jadi iya. kita juga disupport ya, bukan kita mensupport orang lain, tapi Hmm, kita juga pasti disupport oleh teman-teman selevel kita. ya. Kemudian juga bagaimana kita bisa membuat suatu pertemuan-pertemuan baik di dalam maupun di luar kantor Hmm, yang artinya lebih santai gitu. oke. Ya, ini kan menambah keakraban ya Pak ya. Ya. Terus apalagi kalau kita humoris, jadi lebih kalau tidak kita nggak datang tuh kayaknya dicari-cari gitu. Nah, Iya, bagaimana iya. kita jadi apa ya pentinglah di antara mereka. Oke. Terus lebih ke arah objektif, jangan subjektif. Terus jangan Oke. ngegosip gitu. Jadi artinya kita bisa diterima di sesama kita. Nah, tapi kalau Hmm, ke atas juga kita harus pinter-pinter. Artinya bukannya kita menjilat atasan, tapi oke. bagaimana atasan merasa kita ini aset, aset Hmm, dari perusahaan ini gitu kan. ya. Bagaimana kita bisa mengolah waktu kita dengan baik, menjaga emosi kita. Ya Hmm, kadang-kadang bisa marah juga ya, tapi ya bagaimana kita bisa meredam itu, bagaimana tutur kata kita, hmm. bagaimana kita memprioritaskan pekerjaan kita, dan Oke. ya di mana-mana kerja keras itu sangat penting. Oke. Kayaknya kalau bos itu kan paling suka kalau lihat anak buahnya kerja keras gitu ya. Betul, Kerja betul. keras tapi berhasil, jangan kerja keras Iya, tapi nggak ada hasilnya. iya. Bagaimana kita bisa eh, membantu meringankan beban atasan kita. Hmm, Nah, kemudian juga bagaimana kita bisa mengerjakan pekerjaan yang sulit, yang kelihatannya hmm, belum jelas, tapi kita nih siap tempur lah, artinya bisa pasang badan. Kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sulit. Kita hmm. bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang sulit, yang biasa suka dibilang difficult people gitu ya. Oh, oke, Ini tuh oke. yang pengaruhnya suka kuat juga. Nah, bagaimana Betul. kita bisa merangkul itu? Kemudian bagaimana kita juga bisa mengetahui kepribadian dari atasan kita. Contoh misalnya, Hmm. kalau dia datang tiba-tiba udah lecek-lecek, udah jangan deket-deket mendingan ya. Nah, jadi kita bisa tahu situasi lah gitu. Oke. Bagaimana kita juga bisa berhubungan dan berkomunikasi dengan baik dengan atasan kita, termasuk Oh. dengan keluarganya. Jadi keluarganya Hmm. juga kita rangkul gitu ya. Artinya kita akrab gitu. Oke. Kemudian kita juga ya bisa menutupi kelemahan atasan. Jangan Hmm. menjelek-jelekan atasan. Bagaimanapun Oke. jelek-jelekan dia atasan kita gitu ya. Betul, Jadi kalau betul. kita sudah bisa seperti itu ya rasanya sih mudah-mudah aja ya. Jadi sepertinya Oke. kita benar-benar menjadi aset di perusahaan tersebut gitu loh kira-kira. Oke. Berarti buku ini sangat lengkap ya, Bu Dokter Nana ya. Iya Sangat lemah betul. karena hubungan sesama sesama artinya yang horizontal dan juga ke vertikalnya juga ada dan juga ke bawah juga ada gitu Iya ya. betul betul. Oke, jadi memang Jadi kan buku ini sangat cukup dikenal ya sebagai buku panduan betul. untuk menjadi para pemimpin gitu ya, Bu Iya. Dokter. Jadi boleh dicari tuh bukunya ya kalau mau Iya, lebih iya, detail lagi. betul, betul. Nah, Jadi kita artinya bedah lagi nih, Bu Dokter ya. ya Nah, jadi sekarang nanti saya akan bicara lebih jauh. Sebetulnya yang pertanyaan mendasar dulu nih, Bu Dokter. Sebetulnya pemimpin itu diciptakan atau memang udah bakatnya orang kalau lahir itu dia udah bisa jadi pemimpin gitu. Menurut Bu Dokter gimana? Kalau dari yang iya dipelajari, gimana, Bu? iya iya. Kalau menurut saya ya itu dua-duanya bisa Pak Hari. Bisa Karena ya? bisa karena kalau kita Oke. lihat ya kita bayangkan waktu kita kecil aja. Kalau kita Hmm, punya temen ya, temen tuh badannya gede gitu ya, ya. terus keker gitu, tinggi besar, pasti kita selalu dia jadi ketua kan. Kamu jadi ketua, kamu Oh, jadi ketua. Nah itu jadi menjadi oke. kebiasaan dia jadi leader gitu. Oke. Jadi artinya dari lahiriah itu sudah bisa gitu. Hmm, Nah tadi pertanyaan kedua, kalau diciptakan bagaimana? Kalau hmm, diciptakan sekarang mudah ya karena oke. banyak banyak buku-buku sekolah, ada workshop, ada seminar, Hmm, mungkin banyak training-training. Jadi rasanya semua orang tuh bisa jadi leader asal hmm, mau belajar gitu.
Ya, Jadi kalau tadi lahir bisa, ya kalau dilahirkan badannya kecil ya sekolah aja lah sekarang gitu kan. Banyak iya. sekolah-sekolah yang bisa menjadikan kita leader. Iya, kadang-kadang orang suka menilai dari bentuk fisiknya dulu, Bu Dokter. Ya, Jadi kan betul. orang lihat, wah badannya kecil nggak dianggap gitu ya. Nah, Ya, kita lihat sebagai contoh nih, ini bukan apa nih ya, tapi kita boleh berbangga ya. Misalnya orang bilang dulu presiden kita Pak Jokowi gitu, badannya kecil betul. gitu, kelihatannya nggak bakal sanggup, nggak mampu. Tapi kita lihat sekarang negara kita begitu dipuja dan Luar dipuji biasa gitu ya. ya. Iya, artinya ya, saya nggak lagi promosi juga, tapi memang ini kita boleh salut ya dengan adanya Pak Jokowi, negara kita jadi hebat gitu ya. Bukan kampanye ini Pak ya. Bukan kampanye, bukan. Oke, jadi artinya bukan hanya bentuk fisik saja gitu kan, tapi kemampuan kita gitu ya, Bu Dokter ya. Ya, betul, betul. Oke. Nah, cara kita bagaimana untuk bisa membentuk kita untuk bisa, tadi kan Bu Dokter udah sampaikan ya, kita bisa belajar. Tapi ada orang yang kan boleh dibilang udah dikasih training, kadang-kadang misalkan kita bekerja nih ya di kantor gitu Bu Dokter. Kita udah kerja di kantor, udah dikasih pelatihan gitu. Tapi tetap aja gitu dia suka ngeluh, suka selalu komplain, terus kemudian bikin gosip gitu. Apa yang membuat orang-orang ini nggak bisa terbentuk menjadi seorang pemimpin gitu, kalau menurut Bu Dokter? Nah, itu memang ya pertama kita bisa lihat juga dari background-nya. Biasanya tuh Hmm, orang yang apa ya kurang puas itu selalu mengeluh terus gitu. Harusnya oh, kan kita harus bersyukur ya. ya, ya. Bersyukur kita sudah diberikan kesempatan, kita sudah diberikan sampai seperti sekarang, kita harus bersyukur. Nah, tapi ya Hmm, tadi Pak Hari bilang, memang ada tuh yang orang yang suka mengeluh, hmm, terus suka ngegosip gitu ya. iya. Terus kelihatannya apapun yang dia dapat pasti ada kurangnya, ataupun bisa melihat orang dari segi negatifnya, tidak Hmm. melihat dari segi positifnya. Nah, itu kelihatannya agak susah sih. Gitu ya. Apalagi kalau udah senior ya, karena Mm-mm. merubah orang itu tidak mudah. Iya. Kalau masih anak-anak mudah ya dipecut aja nurut gitu. Tapi kalau orang tua Hmm. kan kita udah nggak bisa. Kalau tadi yang dikasih training, udah dikasih training, udah Hmm. disampaikan, dikasih tahu macam-macam. Kalau nggak Hmm. bisa, nah itu kita appraisal aja Pak. Kita ini kira-kira masih bisa gabung di sini nggak? Iya, iya, iya. Salaman ya kita berteman aja ya gitu. Gitu, ya betul betul. Ya. Nah, kalau saya baru belajar, ini kebetulan hadir hari ini guru saya juga nih, namanya Pak Hermanto Kosasi. Beliau ini adalah guru EQ, Waduh Emotional hebat. Intelligence. Ya, jadi kalau saya belajar di Emotional Intelligence, salah satu cara untuk berkembang adalah melalui EQ gitu katanya. Ya, Gitu. betul. Ya, oke. Terima kasih Pak Herman ya, Pak Hermanto sudah hadir, bisa hadir di sini. Terima kasih Nah, sama-sama Pak Ya, bisa Pak sharing juga Hari. nih IQ, Pak. ya, Iya. ya, nanti boleh Banget. Pak Hermanto bisa kasih tambahan ya nanti di akhir ini ya, kita dengarkan Iya. ya. Oke, Siap, siap. kembali ke Bu Anas ya, Bu Dokter Anas. Eh, nah sekarang kalau kita balik ke dalam buku ini yang 360 degree ini, Bu Dokter, gimana supaya orang bisa, artinya mungkin mengimplementasikan lah dari buku itu yang begitu bagus dan dia bisa terapkan di dalam pekerjaan supaya dia bisa naik ke puncak dan menuju puncak karirnya ataupun dia bisa maju di dalam bagaimana mengembangkan hidupnya. Kalau menurut Bu Dokter Anas gimana kira-kira? Ya, memang sih sebenarnya ya kalau kita kita ini sering baca, sering Mm-mm. baca itu buku itu memang banyak ya manfaatnya. Artinya sebenarnya kan itu sudah menulis buku itu artinya dia sudah pengalaman membuat suatu buku. Nah, daripada Hmm. kita nyoba-nyoba sendiri, ya mendingan kita belajar dari pengalaman orang gitu kan. Dan dari situ kita bisa Hmm. melihat, nah ini bisa ditiru, kalau ini kayaknya nggak cocok nih buat saya. Karena tidak Hmm. semuanya teori itu kan bisa cocok dengan kita ya. Iya, iya. Seperti teori leadership, itu Mm-mm. teori kepemimpinan, itu macam-macam teori. Nah, Oke. tinggal kita milih, kita mau ikut yang mana nih, kayaknya cocok buat kita. Hmm. Kira-kira gitu, Pak. Gitu ya. Jadi harus bisa tahu bagaimana dia bisa cocok untuk memilih dan memulai. Kurang lebih begitu ya, Bu Dokter ya. Ya, Artinya dia udah tahu posisinya dia. Kalau dia artinya dia sekarang jadi bawahan, belajar dia untuk lebih banyak sehingga punya skill untuk dia bisa naik ke atas begitu. betul. Jadi semua orang Oke. tuh sebetulnya punya
punya kesempatan untuk menjadi leader, naik ke atas gitu ya. Oke. Tergantung mau apa enggak gitu. Oke. Nah, sekarang kalau